Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini dan saya ingin mengerjakan tugas UAS filsafat. Pertama-tama saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Jadi soal pertama itu, berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu mesti berfilsafat. Dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Selanjutnya soal nomor 2, jelaskan proses dalam berfilsafat. Dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran. Angan-angan melahirkan filsafat. Soal nomor 3, berdasarkan sejarah konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Jelaskan periodisasi filsafat Yunani beserta tokoh pemikirannya. Sebutkan dan jelaskan filosof-filosof besar Islam. Pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran, konsep sekularisme barat dan konsep filsafat Islam. Soal nomor 4, jelaskan penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Nomor 5, bagaimana peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seorang individu melakukan suatu tindakan. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan nomor 1 dulu. Tadi soalnya, berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu mesti berfilsafat. Dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Jadi, berpikir itu adalah proses mental umum yang dilakukan setiap manusia, yang bersifat adalah bentuk berpikir yang lebih spesifik, mendalam, dan terstruktur yang memerlukan analisis, komprehensif, hingga pemahaman hakikat suatu hal. Oleh karena itu, setiap tindakan berfilsafat sudah pasti melibatkan proses berpikir, tetapi tidak semua aktivitas berpikir sehari dapat dikategorikan sebagai berfilsafat. Selanjutnya, soal nomor 2, jelaskan proses dalam berfilsafat. Dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran. Angan-angan melahirkan filsafat. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Proses berfilsafat itu dimulai dari rasa ingin tahu atau kekaguman terhadap fenomena alam atau kehidupan. Misalnya, keindahan alam semesta di malam hari melibatkan proses berpikir secara mendalam, radikal, dan sistematis, bertujuan untuk mencari kebenaran hakiki atau jawaban fundamental, melampaui penjelasan dongeng, tahayul, atau angan-angan belaka. Selanjutnya soal nomor 3, berdasarkan sejarah konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Jelaskan periodisasi filsafat Yunani beserta tokoh pemikirannya. Sebutkan dan jelaskan filosof-filosof besar Islam, pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran, konsep sekularisme barat, dan konsep filsafat Islam. Jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Secara keseluruhan, perubahan konsep berpikir dalam filsafat mencerminkan respon terhadap konteks sosial, politik, dan ilmiah pada setiap zamannya, bergerak dari penjelasan berbaris alam ke berbaris teologi, lalu ke berbagai akal dan pengalaman manusia, hingga akhirnya menjadi sangat terfragmentasi dan kritis di era modern. Jadi periodisasi filsafat Yunani beserta tokoh pemikirannya itu adalah Prasokrates, periode awal yang berfokus pada asal-usul alam semesta. Tokoh penting termasuk Thales, Anaximenes, dan Pythagoras. Klasik Sokrates, periode yang mengalihkan fokus pada etika, pengetahuan, dan manusia. Tokoh utamanya adalah Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Helenistik dan Romawi, periode setelah Aristoteles yang lebih fokus pada etika, terapan, dan cara hidup seperti Skotisme dan Epikureanisme. Selanjutnya ada sebutkan dan jelaskan filosof-filosof besar Islam. Jadi filosof-filosof yang besar pada Islam itu Al-Farabi dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Ia mengintegrasikan filsafat Yunani dengan pemikiran Islam terutama dalam logika dan politik. Terus ada Ibnu Sina, seorang polimatik
Persia yang berpengaruh besar dalam kedokteran dan filsafat dengan karya utamanya The Book of Healing dan The Canon of Medicine. Ibn Fus, seorang filosof Andalusia yang dikenal karena komentarnya yang luas tentang karunia Aristoteles dan pandangannya tentang hubungan antara agama dan filsafat. Kemudian ada pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Al-Quran menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai jalan untuk mengenal Allah dan memahami ciptaannya. Banyak ayat yang mendorong manusia untuk berpikir, merenung, dan mencari ilmu, serta menempatkan orang yang berilmu pada derajat yang tinggi. Ada konsep sekularisme barat dan konsep filsafat Islam. Konsep sekularisme barat memisahkan urusan agama dari urusan negara dan kehidupan publik. Dengan filsafat seringkali berkembang secara independen dari teologi. Filsafat Islam berusaha mengintegrasikan akal filsafat dengan wahyu agama, melihat keduanya sebagai jalan yang saling melengkapi menuju kebenaran. Selanjutnya soal nomor 4, jelaskan penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Penyelidikan objek material segala sesuatu yang ada, misalnya Tuhan, alam semesta, manusia. Objek formal, sudut pandang yang mendalam, radikal, dan universal terhadap objek material. Ada pembagian utama, filsafat meliputi metafisika, habitat realitas, epistemologi, pengetahuan, etika moralitas, dan logika penalaran. Selanjutnya soal nomor 5, bagaimana peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seseorang individu melakukan suatu tindakan. Jadi filsafat itu membantu membentuk kerangka berpikir yang kritis, logis, dan mendalam, memungkinkan individu mempertimbangkan konsekuensi di balik tindakan yang akan dilakukan, bukan sekedar bertindak. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.